Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resgeni Saputri dengan nomor induk mahasiswa 196060636, program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah PLP 1 dengan dosen pengampu Dr. Haji Supriyaditor MSI. Berikut video pembelajaran saya mengenai stratifikasi sosial. Selamat pagi. Selamat pagi, Ci. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, kita akan mengawali dengan doa. Kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu stratifikasi sosial atau lapisan sosial. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan bertanya apa pendapat kalian mengenai stratifikasi sosial? Apa yang Anda ketahui tentang stratifikasi sosial, atau sebelumnya kalian sudah pernah mendengar? Coba Reni jelaskan apa pendapatnya mengenai stratifikasi sosial. Silakan. Yang saya ketahui tentang stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas tertentu atau bertingkat. Misalnya terdiri atas misalnya kelas atas, atau dapat dikatakan bahwa kelas itu adalah tempatnya orang-orang yang paling berpengaruh dalam suatu masyarakat. Stratifikasi sosial juga ini merupakan contohnya semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, semakin tinggi pula kelas yang ia tempati atau dapat dikatakan sebagai high class, begitupun seterusnya. Ya, itulah pendapat dari Reni. Jadi stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas pertama, kelas menengah, dan kelas bawah. Stratifikasi sosial dibagi atas 3 kelas, yaitu yang pertama high class, kemudian yang kedua middle class, yang ketiga lower class. Contoh dari high class ini yaitu bangsawan atau masyarakat yang mempunyai kedudukan paling tertinggi di masyarakat. Kemudian yang middle class yaitu seseorang yang biasanya mempunyai pekerjaan tetap seperti guru atau pengusaha yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga lower class, ini biasanya masyarakat biasa yang ada di dalam suatu masyarakat yang tertentu. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi dalam suatu masyarakat tertentu. Apakah kalian sudah mengerti mengenai pengertian stratifikasi sosial? Mengerti.
Kemudian pembahasan selanjutnya, ada dua tipe sistem lapisan sosial, yaitu dapat terjadi dengan sendirinya, yang kedua sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan atau kesehatan. Kemudian yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestasi dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, organisasi dan selanjutnya. Kemudian mudah sukarnya bertukar kedudukan. Baik, kita akan lanjut dengan pembahasan sifat sistem lapisan dalam masyarakat. Sifatnya yaitu terbuka dan tertutup. Yang dimaksud dengan sistem lapisan masyarakat yang tertutup yaitu tidak mudah, misalnya tidak mudah seorang atau masyarakat berpindah ke lapisan, misalnya lapisan bawah ke lapisan menengah atau lapisan menengah ke lapisan atas. Maka sebaliknya dengan sistem lapisan terbuka, di situ kita bisa melihat bahwa seseorang atau masyarakat mudah untuk berpindah lapisan, misalnya lapisan bawah bisa ke lapisan paling teratas atau lapisan teratas bisa ke lapisan ke tengah. Kemudian kita melangkah ke dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya berpakaian, apakah terlihat mewah, maka itu disebut dengan masyarakat yang termasuk dalam lapisan teratas. Kemudian yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar di dalam masyarakat akan menempati lapisan paling atas. Kemudian yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut, ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Kemudian yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif, karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Ada dua macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, attribute status, yang merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kemudian yang kedua, achieve status, yang merupakan kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukannya, yaitu essay status,
yang merupakan kedudukan yang diberikan. Status tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan active status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Kemudian unsur yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal berikut ini. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada dipersilakan. Saya Ci. Ya, silakan. Ci, tadi saya dengar ada kata active status dan activist status. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kita memperoleh kedudukan tersebut? Oke. Sekian. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Herlin, dipersilakan. Saya. Ya, silakan. Ya, menurut saya askribat status itu contohnya penghargaan ini atau kedudukan ini diperoleh tanpa memperhatikan kedudukan, tanpa memperhatikan kerohanian atau usaha. Kedudukan ini tidak membutuhkan usaha dari seseorang untuk mencapainya, namun kedudukan ini diperoleh dari sejak lahir. Misalnya orang tersebut adalah keturunan dari bangsawan, tentu orang tersebut akan memperoleh hak waris atau tetap menjadi bangsawan pada saat itu karena orang tua orang tersebut adalah bangsawan. Jadi tentu dia juga akan menjadi seorang yang keturunan bangsawan atau menjabat sebagai bangsawan. Nah, askribat status ini askribat status ini merupakan kedudukan yang diperoleh dengan kerja keras, tidak didapatkan secara percuma, tidak didapatkan secara enak-enak saja, tetapi askribat status ini merupakan kerja keras kita. Kita sebagaimana keras kita berusaha, tentu itulah yang kita akan peroleh nantinya. Jika kita bermalas-malasan, tentu penghargaan itu tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berusaha mendapatkan penghargaan tersebut, contohnya jika kita bekerja keras, kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita melanjutkan pendidikan kita, misalnya sampai ke perguruan tinggi, sehingga dari situ kita misalnya kita adalah lulusan sarjana atau kedokteran, tentu penghargaan itu diberikan kepada kita karena kita sendiri yang mengusahakannya, bukan kita dapatkan dari keluarga kita atau dari orang lain. Demikian, terima kasih. Ya, itulah jawaban dari Reni. Apakah Herlin sudah mengerti? Ya, Ci, mengerti. Berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu mobilitas sosial. Apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai mobilitas sosial? Pernah. Mungkin Herlin bisa menjelaskan. Oke, yang saya ketahui tentang mobilitas sosial itu ialah gerakan dalam suatu struktur masyarakat yang mengatur tentang organisasi dalam suatu kelompok sosial. Baik, terima kasih. Jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Tujuan dari penelitian gerak sosial, para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial.
para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan yang merupakan objek dari suatu persaingan. Dalam sistem lapisan terbuka, kedudukan yang hendak dicapai tergantung pada usaha dan kemampuan si individu. Memang benar bahwa anak seorang pengusaha misalnya mempunyai peluang yang baik dan lebih besar daripada anak seorang tukang sapu jalan, akan tetapi kebudayaan dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan bagi anak tukang sapu untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang semula dipunyainya. Bahkan sebaliknya, sifat terbuka dalam sistem lapisan dapat mendorong dirinya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih terpandang dalam masyarakat. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, horizontal, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya, kelompok sosial lainnya yang sederajat. Kemudian yang kedua, vertikal, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya berpindah dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu yang naik dan yang turun. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Sejauh ini apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan kepada Hesi. Menurut Hesi, apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Baik, terima kasih. Menurut saya, stratifikasi sosial itu didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat yang berdasarkan status yang dimilikinya. Menurut Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, kelas tinggi, menengah, dan rendah. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem pelapisan dalam masyarakat. Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh, ascribed status, dan status yang diraih atau achieved status. Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ci. Terima kasih sudah menyaksikan videonya mengenai stratifikasi sosial. Semoga bermanfaat.